Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita semua ada dalam barisan panjang sebagai orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita belajar dalam kitab suci, Allah berkenan memanggil setiap pribadi yang Dia izinkan supaya bisa berdiri atas namanya untuk mewartakan warta keselamatan bagi dunia dan bagi kehidupan kita sebagai umat yang berdosa. Ini artinya Tuhan sedang bergerak untuk mengalihkan perhatian manusia, untuk tidak lagi terikat kepada kejahatan dan dosa dalam hidup ini. Tapi manusia sedang digerakkan untuk memandang ke depan kepada kemuliaan Tuhan dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi umat manusia. Sebagai contoh, kita bisa belajar dari kehidupan pribadi yang bernama Rasul Paulus. Semua kita kenal bahwa dahulu dia belum menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Satu pribadi yang berkarakter yang begitu ganas, yang memandang setiap orang lain yang berbeda pandangan dengan dirinya dengan ekor matanya, mengejar dengan amat keras, bahkan berjuang untuk menyengsarakan kehidupan mereka. Dan kalau perlu, mereka harus mengalami kematian. Sebuah langkah hidup yang sangat keras dan tegas, yang olehnya banyak orang yang meneteskan air mata karena tindakan yang keji yang dilakukan oleh pribadi yang bernama Saulus itu. Tapi kita bersyukur bahwa Allah menjumpai dia dan memanggil dia untuk dia harus mengalihkan pandangannya dan mengalami cara baru dalam hidupnya. Dia tidak boleh lagi menjadi seteru bagi sesama umat manusia, tapi dia harus mampu menjadi sahabat bagi setiap orang, supaya setiap orang tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan, apalagi mengalami penderitaan oleh karena tindakan dan perlakuan sesama umat manusia. Dia sekarang dipanggil untuk menjadikan setiap orang menjadi sahabatnya karena kasih Kristus yang telah dinyatakan bagi dirinya. Dan kita ingat bahwa setelah panggilan itu, dia berpegang teguh sangat erat dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi hidupnya. Memang saat itu banyak orang menjadi heran, bagaimana mungkin pribadi yang berkarakter jahat itu sekarang berusaha untuk bisa dapat menolong dan mau hidup damai dengan setiap orang. Ini pasti sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi memang itulah yang telah dikerjakan oleh Allah untuk memanggil setiap orang yang hidup dalam kejahatan untuk memasuki babak baru. Karena Allah mau supaya setiap manusia harus diselamatkan. Memang perubahan hidup dalam karakter Kristus itu sebuah perjuangan yang berat. Rasul Paulus mengakui itu. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sana dengan jelas Paulus mengakui bahwa tidak mudah hidup dalam kebenaran. Karena kita didesak dari dua pihak. Ada kekuatan yang menggerakkan kita untuk terus melakukan hal yang jahat. Dan itu menjadi tantangan yang besar dalam diri kita sendiri, di luar tantangan-tantangan lainnya yang terus menerobos masuk dan mengganggu keteguhan iman kita umat percaya. Dan Rasul Paulus dengan gigih berjuang untuk bisa
bisa keluar dari tantangan dalam dirinya sendiri, dan dia berjuang dengan keras untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu dalam sejarah perjalanan gereja Tuhan, Tuhan izinkan dan hadirkan lagi satu generasi baru dalam diri Timotius. Dan itu yang kita dengar kisahnya di dalam bacaan ini. Sehubungan dengan kehadiran pribadi yang masih muda ini, Rasul Paulus menasihati hidupnya supaya dia mesti teguh pada panggilan Allah dalam hidupnya. Kita semua kenal bahwa Timotius menjadi pribadi yang memiliki kehidupan rohani yang begitu luar biasa. Itu oleh karena dia juga belajar dari kehidupan nenek dan ibunya. Ternyata peran keluarga menjadi amat penting dalam hubungan dengan pertumbuhan iman dan kehidupan spiritual bagi setiap generasi baru yang Tuhan izinkan lahir dalam persekutuan keluarga. Karena itu pada saat Timotius terpanggil untuk ada di medan pelayanan, maka Rasul Paulus mengingatkan kepadanya paling kurang 2 hal untuk dia perhatikan. Rasul Paulus mau menasihati bahwa untuk berada di medan pelayanan, berdiri atas nama Tuhan dan mewartakan warta keselamatan, itu bukan jalan yang mudah. Akan ada banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi sehubungan dengan panggilan kudus ini. Karena itu Paulus menasihati Timotius sebagai generasi muda itu untuk memperhatikan 2 hal. Pertama, bahwa dia harus menjaga kehidupan rohaninya dengan baik. Dan itu hanya bisa dapat dia pertahankan kalau dia setia belajar di dalam kitab suci. Melalui kitab suci, Timotius bisa sungguh-sungguh hidup dalam cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dia bisa dapat menguji apakah ajarannya sesuai dengan kebenaran Allah atau dia tengah menyimpang dari ajaran Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan pada pasalnya yang keempat tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepadanya supaya Timotius mesti setia dalam membaca kitab suci. Itu jelas pada ayatnya yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kalau demikian, maka setiap orang yang Tuhan izinkan ada di barisan pelayanan mesti memperlengkapi dirinya dengan pengajaran-pengajaran dalam kitab suci. Cukup banyak sekarang kalau kita perhatikan di sosial media, banyak pendeta-pendeta yang hanya babakalai di sosial media, ya. Tidak sungguh-sungguh tekun belajar di dalam kitab suci dan menjadi pewarta yang sungguh-sungguh. Karena itu, bagian ini mau memberi penegasan bahwa setiap orang yang Tuhan izinkan ada dalam barisan pelayanan tidak bisa tidak mesti memperlengkapi dirinya dengan membaca kitab suci dan setia dalam pengajaran. Sebab dalam kenyataan telah membuktikan bahwa cukup banyak para pelaku pelayanan yang asik dengan media sosial dengan berbagai hal yang bukan pengajaran. Ini menjadi penting untuk bisa dapat diperhatikan. Apalagi Kakak Mona sebagai pendeta muda sekarang ini. Nasihat pertama yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius dan tentu juga kepada Mona adalah, pertama, perlengkapi dirimu dengan
lebih dalam mendalami pengajaran dalam kitab suci. Kenapa ini penting kita dalami? Karena itulah tugas kita setiap saat. Di dalamnya juga kita sebagai para presbiter harus terus sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman Allah dengan setia membaca kitab suci di dalam hidup ini. Hal yang kedua yang juga diingatkan oleh Paulus kepada Timotius adalah bahwa sebagai orang-orang yang sudah dipanggil untuk berdiri atas nama Tuhan, dia mesti memperhatikan juga tata kerama dan etika kehidupan. Ya. Perhatikan baik-baik pada pasal yang kelima tadi. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hal ini penting karena kadang-kadang dalam hidup ini sebagai seorang pemimpin dalam jemaat, sebagai seorang pendeta, kadang-kadang juga kita juga lihat jemaat dan ekor mata. Ya. Ya. Di sini Paulus menasihati kepada Timotius, pekerja muda itu untuk memperlengkapi dirinya dengan dua hal ini secara baik. Ya. Pengajaran kitab suci dan etika kehidupan. Ya. Sebab kadang-kadang nanti yang sutua juga, karena kita pikir kita pendeta jadi kotong tapa satu kali juga tak duduk memang. Nah, padahal Alkitab bilang mesti perhatikan baik-baik. Ya. Ya. Perhatikan baik-baik untuk orang tua. Ya. Tegurlah sebagai bapa, tegurlah sebagai mama, tegurlah sebagai saudaramu, tegurlah sebagai adikmu. Seluruhnya harus kita lakukan dalam kemurnian. Ini penting karena kadang-kadang ada gejolak yang terjadi dalam kehidupan pelayanan dari para pelaku pelayanan itu, di saat para pelaku pelayanan tidak menjaga tata krama dalam medan pelayanan. Dengan demikian bisa terjadi bahwa akan ada keadaan di mana ada kelompok yang bangkit untuk melakukan perlawanan dalam hidup ini. Manakala kita tidak menjaga kemurnian pengajaran kita dan juga tata krama hidup bersama. Saya percaya bahwa Pendeta Mona akan melakukan dua hal ini secara serius sehubungan dengan karya pelayanan yang diemban, apalagi ini mulai dengan tahun pelayanan pertama. Hari ini sebagai kakak saya mengingatkan itu karena saya tinggal 1 tahun lebih pensiun. Mama Aleda juga beberapa waktu lagi nanti sudah pensiun. Mona adalah pelaku pelayanan muda yang akan terus mengemban pelayanan dalam gereja Masehi Injili Timur. Mari perkuat pengajaranmu melalui apa kata firman Tuhan dan jaga tata keramamu dalam medan pelayanan. Dua hal ini jika dikerjakan secara serius, maka pekerjaan pelayanan yang dikerjakan akan membawa hasil yang maksimal. Sebab dalam bacaan tadi Rasul Paulus katakan, semua itu mesti dijaga dengan baik, dikerjakan dengan baik demi keselamatan dirimu dan keselamatan semua orang yang mendengarmu. Dengan pengajaran yang baik, dengan tata krama yang baik, kita selamatkan diri kita dan juga selamatkan semua orang yang mendengar kita dalam persekutuan jemaat. Tuhan
pasti akan terus beri urapan khusus pada pendeta Mona, sehingga mampu mengerjakan ini dengan baik dalam hari-hari hidupmu. Amin.